Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya coba kalian siapkan buku catatan, alat tulis, dan pena. Nah, sebelum menyimak video dari Ustazah, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Coba kalian di rumah tirukan Ustazah. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak kelas 4, coba simak penjelasan dari Ustazah ya. Hari ini kita akan belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Kemarin kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Di antaranya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, pada pemantulan cahaya, saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Sekarang, coba kalian simak. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Coba kalian lihat gambarnya. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Macam-macam pemantulan cahaya yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Coba kalian simak ya. Nah, anak-anak kelas 4, berikut adalah contoh pemantulan cahaya yang teratur. Pemantulan teratur pada cermin. Yang kedua, gambarnya pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Gambarnya terlihat jelas ya. Nah, contoh selanjutnya adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Coba kalian lihat gambarnya. Yang pertama, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Nah, selain pemantulan cahaya, kalian juga harus belajar tentang alat optik. Apa itu alat optik? Ya, alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Nah, di sini ada gambar yang namanya loop. Apa itu loop? Ya, loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Loop dapat membuat kita melihat benda-benda berukuran kecil. Misalnya, tulisan di buku yang sangat kecil. Nah, coba kalian lihat contohnya. Benda yang dilihat dengan bantuan loop akan tampak lebih besar. Nah, alat optik selanjutnya adalah kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina, sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Nah, anak-anak kelas 4, sekarang alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Sudahkah kalian melihat mikroskop? Ya, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata.
Misalnya, bakteri dan jamur. Itu ukurannya sangat kecil, sehingga kita perlu mikroskop untuk melihatnya. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, tugas kalian di rumah adalah tetap semangat ya anak-anak kelas 4. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran hari ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.